Presiden Jokowi memang luar biasa. Dia datang ke Amerika Serikat sebagai kepala negara yang sedang meredam suhu politik global akibat perang di Ukraina. Tidak hanya itu, Presiden juga menyambangi Elon Musk sebagai pebisnis atas nama negara. Demikian kan cara Presiden menarik orang terkaya di dunia itu untuk berinvestasi di Indonesia. Dua peran yang sejauh ini dilakukan dengan baik. Dan dua peran itulah yang memusingkan kalangan kadrun yang terus sibuk mencari-cari kesalahan Presiden Jokowi. Kadrun terus cari kesalahan Presiden, tapi nol kontribusinya bagi bangsa. Ya iyalah, karena mereka nganggur, nggak ada kerjaan. Kasihan ya. Saat bertemu Joe Biden maupun Elon Musk, Presiden Jokowi tampak santai mengobrol. Bahkan dengan Elon Musk tampak sangat akrab hingga bercakap-cakap sambil tertawa-tawa bersama. Joe Biden begitu menghargai peran Presiden Jokowi sebagai leader di ASEAN. Sedangkan Elon Musk malah menjanjikan datang ke Indonesia November 2022 yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa lawatan dan misi Presiden ke Amerika Serikat efektif dan berhasil. Kenapa? Karena Presiden Jokowi pada dasarnya memang seorang presiden dengan jiwa marketer yang baik sejak dulu. Dengan populasi 270 juta orang yang mayoritas usia produktif, Indonesia terus melakukan terobosan dan inovasi untuk bisa naik kelas. Dengan wilayah yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia sangat kaya dalam penyediaan bahan baku industri, serta penyediaan energi hijau. Sejak 2015, saat baru setahun menjabat, Presiden Jokowi sudah disebut sebagai good marketer atau pemasar yang baik. Ada sebuah tulisan yang tayang di laman media bisnis SWA, tayangan November 2015, mengungkap hal itu. SWA mengutip pendapat Arief Wibowo, Ketua Indonesia Marketing Association, IMA. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, seorang presiden menjadi ujung tombak untuk national branding dari negara yang dipimpinnya. Karena waktu itu disebutkan, Jokowi berhasil membangun reputasi dan menghilangkan mitos-mitos dalam dunia usaha. Dari sisi turisme, dalam waktu kurang dari 1 tahun, sudah 90 negara yang dibebaskan visa untuk mengunjungi Indonesia. Dan menurut Arief, Presiden Jokowi telah merefleksikan bagaimana mengelola negara seperti mengelola korporasi, keberanian dan keyakinan seorang pemimpin untuk membentuk regulatory framework berupa kebijakan dapat membangun regulasi yang baik. Sementara, Suparno Jasmin, Direktur PT Astra International, mengungkapkan bahwa di tahun pertama Jokowi memimpin, ia sudah menjadi beyond marketer. Ketika membangun infrastruktur yang kuat di berbagai sektor seperti listrik, pelabuhan, kereta api, jalan tol, ya ini seperti mengatakan kepada calon investor pihak luar bahwa segalanya telah dipersiapkan untuk melakukan investasi, sehingga perekonomian domestik bisa berkembang dan rakyat punya buying power. Ya, tentu saja tidak mungkin menghasilkan produk yang mampu bersaing kalau logistiknya mahal dan tidak ditunjang infrastruktur yang memadai. Sementara, menurut McKinsey Global Institute pada tahun 2015, Indonesia adalah negara ekonomi terbesar ke-16 dengan 45 juta orang kelas konsumen serta memiliki $500 triliun Amerika Serikat market opportunity di berbagai sektor. Hal itulah yang dibahas dalam forum Jokowi First Year Good Country Marketer yang diselenggarakan
Mark Plus Center for Public Service dan Galang Kemajuan Center di Jakarta di tahun 2015 dengan menghadirkan Menteri Dalam Negeri saat itu, Cahyokumolo, dan CEO Mark Plus Hermawan Kartajaya. Menurut Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri saat itu, banyak faktor penghambat bisnis di Indonesia, di antaranya birokrasi yang berbelit-belit yang menyumbang 15,4% faktor penghambat. Kemudian, korupsi sebesar 14,2%, infrastruktur sebesar 8,7%, lalu etika kerja buruh rendah sebesar 8,7%. Kemudian, regulasi buruh sebesar 6,8%. Inflasi sebesar 5,8% dan kebijakan yang selalu berubah-ubah sebesar 5,4%. Banyak tantangan yang harus dilewati dan dibenahi Jokowi pada saat ini dalam mensukseskan national branding. Sejak 2008, Hermawan Kartajaya dan juga Mark Plus sudah memberikan penghargaan marketer kepada Jokowi. Saat itu yang jadi juaranya adalah Dahlan Iskan. Tahun 2012, kembali gelar Good Marketer diberikan dan jatuh kepada Jokowi yang menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pembentukan citra suatu negara, baik internal maupun eksternal, berbasis pada nilai dan persepsi positif akan menentukan positioning di antara negara-negara lainnya. Presiden Jokowi rupanya menyadari betul hal itu. Tapi kadrun pasti bingung melihat Presiden Jokowi bercakap-cakap dengan Presiden Amerika maupun Elon Musk. Mereka mungkin berpikir, Presiden Jokowi menggunakan bahasa apa ya? Sebab di kalangan kadrun sih beredar informasi hoax bahwa Presiden Jokowi tak bisa berbahasa Inggris. Jadi menurut mereka, apakah justru Elon Musk dan Joe Biden yang mahir menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ala Solo, kota asal Presiden Jokowi? Ketawa bareng yuk. Ya, ini tindak lanjut perintah saya kepada Menteri Koordinator Investasi untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia, dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia. Saya rasa ini tidak hanya berkaitan dengan Tesla, tetapi tadi juga ditunjukkan mengenai proyek besarnya mengenai SpaceX. Artinya urusan teknologi saya kira memang Elon super genius.